saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Masih di seputar Paskah. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk memahami inti dari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah ini yang saya akan sampaikan sebentar, yaitu pemberitaan Injil, pengaruh orang percaya yang sudah bangkit bersama dengan Yesus kepada lingkungan hidup, dan bagaimana kehidupan kita yang berkemenangan setiap hari akan memberkati orang lain juga. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Tolong kami semua supaya hidup kami berpengaruh kepada orang lain, kepada lingkungan hidup di sekitar kami. Kalau kami hidup berkemenangan bersama dengan Engkau Yesus yang sudah bangkit. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Injil Markus. Markus pasalnya yang ke-16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amin. Saudara pemirsa, inilah kunci kehidupan kita kalau kita sudah bersama dengan Yesus, hidup dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Kita tidak bisa diam. Kita akan bersaksi kepada semua orang. Salah satu kesaksian paling efektif ialah melalui etika dan moral kita yang sudah diubah oleh Tuhan. Pola dan gaya hidup kita yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Dan tutur kata dan tingkah laku kita yang sudah, lidah kita itu sudah mengalami mujizat Tuhan. Cara kita mengayunkan tangan saja, cara kita melangkah sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga orang tidak usah terlalu jauh. Orang melihat cara kita berjalan, cara kita mengayunkan tangan,
orang sudah melihat kemuliaan Tuhan di sana. Satu contoh, bagaimana orang tetangga kita yang belum seiman itu mau percaya kepada Yesus kalau kita bangun pagi-pagi, pembantu sedang menyapu di halaman, kita kemudian teriak dalam rumah, katakan, "Hei, bodoh kalilah kau itu. Nyapunya bukan begitu. Siram dulu dengan air sedikit supaya debunya tidak naik." Bisa tetangga kita mendengar kata-kata begitu. Pagi-pagi kata-kata kutuk sudah diucapkan pada pembantu. "Bodoh kalilah kau." Tidak boleh seperti itu sekalian. Kenapa kita tidak bilang, Inem atau siapa namanya, kita katakan, "Sini saya berikan contoh kepada kamu. Kalau nyapu supaya debunya tidak naik, siram sedikit dengan air." Maka orang di sekitar kita akan melihat, kok beda ya ibu atau bapak ini terhadap pembantunya. Saya tidak sombong. Soalnya ke muka saya ke sini, boleh tanya. Nanti saya kasih nomor teleponnya kepada saudara sekalian. Kami punya pembantu. Ya, memang dia tidak berpendidikan cukup, tapi tamat SD. Kami kursuskan dia. Ya, nama kursus kami SEM, itu artinya School of the Evangelistic Ministry. Kalau tamat dari kursus kami, saudara sekalian, kurang lebih 3 atau 4 bulan belajarnya, orang sudah bisa membawa renungan sederhana, khotbah sederhana. Orang sudah mulai bisa bimbing orang secara sederhana. Dan kemudian sesudah itu ada kesempatan untuk pembantu kami bantu. Waktu itu menantu saya baru melahirkan anak, cucu kami yang kedua. Ya, Noela namanya. Jadi dia agak kewalahan mengurus anaknya sendiri dan kemudian sambil dia melayani pekerjaan Tuhan bersama dengan putra kami, anak kami. Dan kemudian pembantu kami ke sana. Putra saya, anak saya dan menantu saya melihat dia bisa melayani Tuhan. Sekarang dia sudah melayani Tuhan di sana selama 4 tahun terakhir ini. Dan sudah dilantik menjadi evangelis, saudara sekalian. Bisa sudah dengar suara saya? Bisa sudah lihat muka saya? Itu artinya apa? Kuasa kebangkitan Yesus itu mengangkat orang, bukan menjatuhkan orang. Ya, kita bisa mengangkat harkat dan martabat hidup orang. Sekarang dia sangat senang di melayani sana. Kalau dia sekali-sekali mungkin 2-3 bulan sekali datang ke sini untuk refreshing ke gereja kami, ya, karena kami tiap minggu akhir bulan kami ada KKR di sini. Biasanya dia datang pada waktu itu, dia datang bawa ikan asin, ikan teri dan lain-lain. Kemudian sampai di sini dia jual untuk mendukung pelayanannya di sana. Saudara sekalian, itu yang kami buat. Dan itu kami buat karena kami sudah memiliki hati Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saya pesankan kepada kita semua, tadi saya bicara tentang etika dan moral. Sekarang pola dan gaya hidup kita, sampai ayunan tangan kita, langkah kita diperhatikan orang. Saudara, kita hidup seperti transparan. Dan kemudian tutur kata dan tingkah laku kita. Tadi saya sudah beri contoh dengan bagaimana cara kita memperlakukan bahkan pembantu kita sekalipun. Ya, cucu kami yang pertama misalnya sangat-sangat sayang dengan mak tuanya karena dia diasuh dari bayi dan diasuh oleh pembantu kami. Sekarang jarang bertemu dan cucu kami yang pertama itu sudah berumur sekarang sudah kelas 6 SD. Saudara sekalian, saudara lihat, kita itu hidup untuk mengangkat orang lain. Dan kebangkitan Yesus dalam hidup kita berpengaruh bukan hanya kepada tetangga, tapi kepada lingkungan hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bertobat
pertobatanmu harus berpengaruh kepada lingkungan hidup, kepada semua orang, berpengaruh positif, berpengaruh mengangkat orang, berpengaruh untuk membuat segala sesuatu yang baik kepada seluruh tetangga kita dan lingkungan hidup di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Tolong kami Tuhan, bersama dengan kebangkitan-Mu, kami mengangkat orang, menolong orang untuk berbuat baik, untuk kebaikan orang, dan kami berpengaruh. Kebangkitan Yesus dalam hidup kami berpengaruh sampai kepada lingkungan hidup di mana kami berada. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.